Selamat datang di Laboratorium Proses Manufaktur. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cam turning. Pada penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Bagi yang belum mengetahui pengertian cam, kalian semua bisa melihat pada video modul sebelumnya. Nah, sekarang, apa perbedaan dari cam milling dan cam turning? Perbedaannya adalah pada bentuk tools, bentuk part, dan axis-nya. Pada video ini, kita menggunakan aplikasi Autodesk HSM Ultimate. Langsung aja yuk kita mulai. Baik, yang pertama, kita buka terlebih dahulu part yang akan digunakan di HSM Ultimate dengan cara klik File, lalu klik Open. Setelah itu, pilih part yang telah disediakan oleh asisten. Apabila muncul tampilan seperti ini, kita cukup mengklik Yes. Setelah itu, kita akan mendefinisikan stok awal pada material dengan cara pilih Cam pada menu bar, lalu pilih Setup, ubah view menjadi front. Pada menu ini ada beberapa yang akan kita ubah, yaitu Operation Type, pastikan telah terpilih pada turning. Lalu, pastikan juga Spindle telah terpilih pada Primary Spindle. Selanjutnya, pada Work Coordinate System, pastikan Flip Z Axis telah terchecklist dan Flip X Axis telah terchecklist. Selanjutnya, pastikan Origin telah terpilih pada Stock Front. Lalu, pada model, klik model, dan klik partnya. Setelah itu, kita akan mendefinisikan chart-nya. Pada chart reference, pastikan telah terpilih pada model bed. Lalu, kita ubah ukuran offsetnya menjadi -20. Setelah itu, kita geser ke menu stok. Pada mode, pastikan telah terpilih pada Fixed Size Cylinder. Lalu, ubah diameternya menjadi 115 dan ukuran lainnya menjadi 220. Diameter dan length ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu, pada model position, pastikan telah terpilih pada offset from font. Lalu, kita geser ke post process. Pada program name, kita ubah menjadi 4 angka terakhir NIM dari setiap masing-masing praktikan. Contohnya, seperti pada layar. Saya akan memberikan angka seperti ini. Lalu, pada program command, kita isikan labwork, underscore, nama dari setiap masing-masing praktikan. Setelah itu, pilih OK. Lalu, kita ubah tampilan menjadi isometrik. Dan klik Setup, maka stok
awal pada material telah terdefinisi. Dan jangan lupa untuk men-screenshot tampilan dan masukkan pada resume. Proses selanjutnya yang akan kita lakukan adalah proses phasing dengan cara klik proses phase pada menu Cam. Lalu, kita akan mendefinisikan tools yang akan digunakan pada proses phasing, yaitu dengan cara klik tool, lalu expand all tool, expand by type, dan klik any turning tool. Di sini akan muncul beberapa tool. Namun, pada proses phasing kita akan menggunakan tools CNMT right hand. Lalu klik select. Maka tools yang akan digunakan pada proses phasing telah terdefinisi. Selanjutnya, pada menu coolant, pastikan disable telah terdefinisi. Lalu, pada menu Go Home at beginning and end telah terdefinisi. Selanjutnya, pada menu Feed and Speed, pastikan use constant surface speed telah ter-unchecklist. Selanjutnya, pada spinner speed, kita ubah menjadi 1000 rpm. Lalu, kita ubah cutting feed rate menjadi 0,2 mm. Oke, selanjutnya kita geser ke menu geometri. Pastikan model front telah terdefinisi. Setelah itu, pilih OK. Maka, proses phasing telah terdefinisi pada part tersebut. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah mencoba mensimulasikan dari proses phasing dengan cara klik setup, lalu klik simulate. Maka akan muncul menu simulation. Selanjutnya, checklist stop, lalu pada colorization, pastikan use material telah terpilih. Lalu, pilih play. Maka, proses phasing telah tersimulasi. Selanjutnya, tidak lupa untuk men-screenshot layar, lalu masukkan ke resume masing-masing. Setelah itu, klik close. Proses yang akan kita lakukan adalah proses roughing dengan cara klik profile pada menu Cam, lalu kita akan mendefinisikan tools yang akan digunakan pada proses roughing dengan cara klik tool, lalu expand all tool, expand by type, dan klik any turning tool. Pada proses roughing, kita akan menggunakan tools CNMT right hand, lalu klik select. Setelah itu, pastikan coolant telah disabled, dan pada mode and direction, pastikan mode telah terdefinisi pada outside profiling. Selanjutnya, pada menu grouping, pastikan don't allow grouping telah terdefinisi. Lalu, pada menu feed and speed, use constant surface speed, pastikan telah ter-unchecklist. Lalu, kita ubah spindle speed menjadi 1000 rpm dan cutting feed rate menjadi 0,2 mm. Selanjutnya, kita geser ke menu geometri. Di sini, kita akan mendefinisikan front.
pastikan model front telah terpilih. Lalu kita akan mendefinisikan back pada part tersebut dengan cara pilih model back. Lalu tidak lupa untuk menceklis Rest Machining. Setelah itu kita geser ke menu Phases. Di sini kita unchecklist Finishing Phases. Dan kita menceklis Stop to Lift. Lalu pilih OK. Maka proses roughing telah terdefinisi. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan proses roughing dengan cara klik Setup, lalu klik Simulate, lalu klik Play. Maka proses roughing telah terdefinisi pada part tersebut. Oke, setelah part tersebut tersimulasi, tidak lupa untuk men-screenshot layar, lalu masukkan pada resume. Proses selanjutnya yang akan kita lakukan adalah proses finishing dengan cara pilih proses profile pada menu barcamp. Lalu akan muncul tab menu finishing. Di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu tools yang akan digunakan pada proses finishing dengan cara klik tool, seperti biasa kita expand all tools, expand by type, dan klik any turning tool. Pada proses finishing kita akan menggunakan tools CNMT right hand. Setelah itu, pastikan coolant telah disabled dan mode telah terpilih pada outside profile. Dan pastikan pada menu grouping telah terpilih pada don't allow grouping. Setelah itu, unchecklist use constant surface speed dan kita ubah spindle speed menjadi 1100 dan cutting feed rate menjadi 0,1. Setelah itu, kita geser ke menu geometri. Kita akan mendefinisikan front dengan cara pilih model front, dan kita akan mendefinisikan back menjadi model back, dan tidak lupa untuk menceklis Rest Machining. Setelah itu, kita geser ke menu Phases. Di sini, pastikan Finishing Phase telah terchecklist, lalu klik OK. Maka proses finishing telah terdefinisi. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan proses finishing dengan cara klik Setup, lalu klik Simulate, pastikan stok telah terchecklist, dan pastikan pada colorization telah menggunakan use material. Lalu klik play. Setelah itu,
Tidak lupa untuk men-screenshot layar dan masukkan ke resume. Oke, setelah screenshot, klik close. Oke, selanjutnya proses yang akan kita lakukan adalah proses outside grouping. Namun, kita lihat pada part tersebut ada dua area yang akan dilakukan proses grouping, yaitu area ini dan area ini. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah klik group pada menu Barcamp. Lalu kita akan mendefinisikan tools yang akan digunakan pada proses grouping, yaitu dengan cara klik tool, lalu klik all tool, expand by type, dan klik any turning tool. Di sini kita akan menggunakan tools outside grouping. Lalu pilih select. Selanjutnya, pastikan column telah disabled dan mode telah terdefinisi pada outside grouping, dan pastikan use constant surface speed telah ter-unchecklist. Lalu kita ubah spindle speed menjadi 800 dan cutting feed rate menjadi 0,1. Selanjutnya kita geser ke menu geometri. Sebelum itu kita ubah dulu view menjadi front untuk mempermudah kita melihat part yang akan diproses outside grouping. Dengan cara kita akan mendefinisikan front, yaitu dengan selection. Kita akan pilih pada part area yang akan di outside grouping, yaitu seperti pada layar. Lalu kita akan mendefinisikan back, yaitu bagian belakang yang akan diproses di outside grouping, seperti pada layar. Setelah itu tidak lupa untuk menceklis rest machining. Lalu kita geser ke menu faces. Di sini pastikan up and down telah terpilih, lalu finishing faces telah ter-unchecklist. Selanjutnya, klik OK. Lalu, kita lanjutkan pada proses outside grouping yang di area kedua. Itu seperti pada layar. Pertama, kita klik group, lalu pilih tool. Kita pilih tools yang akan digunakan pada proses outside grouping yang kedua. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan tool outside grouping, lalu pilih select. Selanjutnya, pastikan column telah disabled, mode telah terdefinisi pada outside grouping, dan unchecklist pada use constant surface speed. Kita ubah spindle speed menjadi 800 dan cutting feed rate menjadi 0,1. Selanjutnya kita geser ke menu geometri. Sama seperti sebelumnya, kita definisikan front, selection, pilih area part yang akan diproses outside grouping yang kedua, itu seperti pada layar. Lalu pada pendefinisian back, kita pilih selection, pilih bagian area outside group yang paling belakang seperti pada layar, lalu pilih rest machining. Kita geser ke menu facet, pastikan up and down telah terpilih, dan unchecklist finishing faces. Setelah itu pilih OK. Selanjutnya, kita akan melihat simulasi dari proses outside grouping dengan cara klik setup, lalu klik simulate, pastikan stok telah terchecklist, dan colorization
telah terpilih pada Use Material. Lalu pilih Play. Di sini kita akan melihat proses yang telah kita buat sebelumnya. Pastikan tidak ada tanda merah di sini, karena tanda merah itu menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam pendefinisian proses. Oke, setelah itu klik Isometric View. Tidak lupa untuk men-screenshot layar dan masukkan ke resume. Setelah screenshot, klik Close. Proses selanjutnya yang akan kita lakukan adalah proses threading, yaitu kita klik thread, lalu kita definisikan tools yang akan digunakan. Seperti biasa, kita klik All Tools, Expand by Type, klik Any Turning Tool, lalu pilih Tools, Outside Threading, lalu pilih Select. Oke, selanjutnya pastikan coolant telah terdefinisi pada Disabled, dan pastikan Outside Threading telah terpilih, dan kita ubah spinner speed menjadi 300. Oke, kita geser ke menu geometri, lalu kita klik pada bagian part yang akan diproses threading, seperti pada layar. Oke, selanjutnya kita ubah frontside stock offset menjadi 5 dan backside stock offset menjadi -6. Setelah itu kita geser ke menu preset. Di sini kita akan mengubah thread depth menjadi 1 mili seperti pada layar, dan thread pitch menjadi 1 mili. Setelah itu pilih OK. Maka proses threading telah terdefinisi. Selanjutnya kita akan mensimulasikan proses dengan cara klik Setup, klik Simulate, lalu pastikan stok telah terchecklist dan colorization telah terpilih pada Use Material. Oke, setelah itu klik Play. Sini kita akan melihat proses dari awal sampai threading. Pastikan tidak ada tanda merah, karena itu menandakan bahwa proses ini tidak terdapat kesalahan. Oke, setelah itu tidak lupa untuk men-screenshot pada bagian layar tersebut. Setelah udah, kita klik Close. Proses selanjutnya yang akan kita lakukan adalah proses center drill. Pertama-tama, kita klik drill, lalu kita akan mendefinisikan tools yang akan digunakan pada proses center drill, yaitu klik tool, lalu expand all tool, expand by type, lalu kita pilih center drill. Setelah itu, kita akan memilih ukuran diameter center drill 3 mili. Klik Select. Lalu, kita ubah spindle speed menjadi 600. Dan kita geser ke menu geometri. Di sini, kita akan memilih area part yang akan digunakan pada proses center drill, seperti pada layar. Lalu, geser ke height. Sini, kita akan mendefinisikan bottom height, yaitu pastikan telah terpilih pada mode top. Kita ubah view menjadi front,
Dan kita zoom in untuk mempermudah penglihatan kita terhadap part. Kita ubah button offset menjadi -4. Setelah itu pilih OK. Selanjutnya kita akan mensimulasikan proses pemesinannya. Pastikan dalam proses ini tidak ada tanda merah, karena tanda merah itu menunjukkan adanya kesalahan dalam pendefinisian proses pemesinan. Oke, setelah itu tidak lupa untuk men-screenshot layar dan masukkan ke resume, klik close. Selanjutnya, kita akan melakukan proses drilling, yaitu dengan cara klik drill. Seperti biasa, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu tools yang akan digunakan pada proses drilling, yaitu dengan cara klik tool, lalu expand by type. Kita cari di sini tools drill. Di sini kita akan menggunakan tools dengan diameter 20. Oke, setelah ketemu kita klik, lalu pilih select. Setelah itu kita ubah spindle speed menjadi 600. Kita geser ke menu geometri. Di sini kita akan memilih area bagian yang akan diproses drilling, seperti pada layar. Setelah itu klik OK. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan proses pemesinannya dengan cara klik setup, lalu klik simulate, lalu klik start. Oke, di sini pastikan juga tidak ada tanda merah, karena tanda merah memberikan penjelasan bahwa ada kesalahan pada saat pendefinisian proses pemesinan. Oke, setelah itu tidak lupa untuk men-screenshot dan masukkan ke resume. Lalu kita klik close. Proses selanjutnya yang akan kita lakukan adalah proses inside grouping dengan cara klik group pada menu barcamp. Lalu, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu tools yang akan digunakan pada proses inside grouping dengan cara klik tool, lalu klik new turn tool. Di sini, kita akan mendefinisikan atau membuat tool sendiri. Pada menu general, pastikan coolant telah terdefinisi pada disable. Lalu, kita geser ke menu insert. Di sini, pastikan shape yang digunakan adalah square. Lalu, kita ubah overall length menjadi 9. Kita ubah head length menjadi 3. Dan kita ubah thickness menjadi 4. Setelah itu, kita geser ke menu holder. Di sini, pastikan style yang digunakan adalah internal grouping. Lalu, kita akan mengubah cutting width menjadi
7 dan kita ubah headline menjadi 40. Lalu kita ubah sandwich menjadi 5. Setelah itu kita geser ke menu setup. Di sini kita akan mengubah orientation menjadi 90 derajat dengan cara klik kursor kiri seperti pada layar. Lalu kita pastikan compensation yang kita gunakan adalah tick. Setelah itu klik OK. Dilanjutkan klik select. Lalu pada menu coolant pastikan disable telah terpilih. Lalu pastikan inside grouping telah terdefinisi. Selanjutnya pastikan use constant surface speed telah ter-unchecklist dan kita ubah spinner speed menjadi 800, lalu cutting feed rate menjadi 0,1. Setelah itu kita geser ke menu geometri. Di sini kita akan mendefinisikan back pada part yang akan diproses inside grouping. Lalu pastikan selection telah terpilih. Setelah itu kita klik pada area yang akan diproses inside grouping seperti pada layar. Setelah itu tidak lupa untuk menceklis rest machining. Setelah itu kita geser ke menu ready. Namun sebelum itu kita ubah view-nya menjadi right. Lalu kita akan mendefinisikan outer radius dengan cara pilih selection. Setelah itu klik area part seperti pada layar. Selanjutnya kita akan mendefinisikan inner radius dengan cara klik selection. Lalu kita pilih area part yang memiliki diameter terkecil seperti pada layar. Selanjutnya kita akan mendefinisikan clearance dengan cara pilih inner radius. Lalu kita ubah clearance offsetnya menjadi -5 dan kita ubah retract menjadi inner radius. Kita ubah retract offsetnya menjadi -3. Setelah itu kita geser ke menu faces. Di sini kita pastikan finishing face telah ter-unchecklist. Selanjutnya kita pastikan up and down telah terpilih. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan melihat simulasi pada proses pemesinan. Namun ubah terlebih dahulu posisi dari part tersebut menjadi isometrik. Kita klik setup, lalu klik simulate, dan pastikan stop telah terpilih, dan ubah colorization menjadi use material. Setelah itu klik play. Oke, setelah itu tidak lupa untuk men-screenshot
layar dan input ke dalam resume. Oke, setelah itu klik close. Selanjutnya, proses yang akan kita lakukan adalah proses cut off dengan cara klik part pada menu Barcamp. Lalu, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu tools yang akan digunakan pada proses cut off dengan cara klik tool, lalu klik new turn tool. Pada menu general, pastikan Pullen terdapat pada disable, lalu klik insert. Pastikan save yang digunakan adalah square. Lalu kita ubah headline-nya menjadi 4, group width-nya menjadi 4, dan width-nya menjadi 3,2. Lalu kita ubah thickness-nya menjadi 4. Setelah itu geser ke menu holder. Kita harus memastikan holder yang digunakan adalah external grooving. Lalu kita akan mengubah headline-nya menjadi 60 dan shank width-nya menjadi 21. Maka shank height-nya akan berubah otomatis sesuai shank width-nya. Lalu klik OK dan klik select. Setelah itu pastikan coolant terdapat pada disable. Lalu use constant surface speed, pastikan telah ter-unchecklist. Setelah itu kita ubah spindle speed menjadi 800 dan cutting feed rate menjadi 0,1. Lalu kita pergi ke menu geometri. Kita ubah view-nya menjadi front. Lalu pastikan pada pendefinisian back terdapat pada model back. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan seluruh proses yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara klik setup, lalu klik simulate, dan klik play. Di sini kita pastikan tidak ada tanda merah, karena tanda merah itu menunjukkan adanya kesalahan dalam pendefinisian proses pemesinan. Oke, setelah selesai, tidak lupa untuk men-screenshot layar yang telah kita buat proses pemesinannya, dan tidak lupa untuk menginput hasil screenshotannya ke dalam resume. Setelah itu, klik close. Selanjutnya, proses yang akan kita lakukan adalah convert NC code dari seluruh proses pemesinan dengan cara klik post process,
Lalu kita klik Turning, lalu pilih Task Automation, lalu kita ubah program name menjadi 4 angka di belakang NIM teman-teman sekalian. Contohnya 1, 2, 3, 4. Lalu program command kita ganti menjadi labwork underscore nama full. Kita ubah unit menjadi millimeter, lalu klik post. Sini kita akan save hasil NC code. Maka NC code akan muncul seperti pada layar. Sekian dan terima kasih.